Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usul Maria dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau dengan mata kuliah Pengantar Bisnis, dosen pengampu Bapak Rio Marpaung SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Global Business. Pengertian bisnis global, aktivitas yang berorientasi mencari laba dari mereka yang terlibat dalam jual beli barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Proses ini disebut dengan bisnis. Sedangkan global secara umum adalah sesuatu yang mendunia, menyeluruh, dan mencakup semua. Dalam arti lain, bisnis global adalah aktivitas yang berorientasi mencari laba dengan cara membeli dan menjual barang-barang dan jasa kepada orang-orang yang dari negara yang berbeda. Ciri-ciri perusahaan global, yang pertama, memiliki wilayah pemasaran yang lebih luas. Yang kedua, menggunakan dasar strategi pemasaran dan fungsi-fungsi manajemen pemasaran yang lebih kompleks. Yang ketiga, menggunakan standarisasi global untuk produk-produk yang dihasilkan. Yang keempat, fokus pada sumber daya, manusia, uang, dan aset fisik. Yang kelima, fokus pada kepuasan konsumen dunia. Yang keenam, membentuk afiliasi di luar negeri. Visi dan strategi mendunia atau global mempunyai kecenderungan memilih jenis kegiatan bisnis tertentu, pada umumnya manufacturing, serta menempatkan afiliasi di negara-negara maju. Yang ketujuh, perusahaan global berproduksi dengan cara mengikat aktivitas jaringan lokal dan regional menjadi penghasil produk. Selanjutnya, jenis-jenis global bisnis. Yang pertama ada ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Yang kedua ada impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Yang ketiga, barter. Barter adalah transaksi dengan saling menukar barang satu sama lain. Yang keempat, konsinyasi atau konsigmen. Konsinyasi adalah transaksi dengan sistem menitipkan barang. Yang kelima ada package deal. Package deal adalah kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas suatu pasar. Sistem ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang dengan suatu negara. Yang keenam, border crossing. Border crossing adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Selanjutnya, dampak dari globalisasi. Dampak dari globalisasi terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi di dunia secara keseluruhan. Yang ketiga, menurunkan tingkat kemiskinan global dalam jangka panjang. Yang keempat, meningkatkan efisien ekonomi di berbagai negara. Yang kelima, meningkatkan pendapatan per kapita global secara keseluruhan. Yang keenam, meningkatkan variasi komoditas barang atau jasa yang tersedia di berbagai negara. Dampak negatifnya, yang pertama, meningkatkan ketimpangan pendapatan atau income inequality di berbagai negara. Yang kedua, meningkatkan ketimpangan pendapatan per kapita antara negara maju dan berkembang di dunia. Dampak negatif yang ketiga, mengurangi tingkat keamanan pekerjaan atau job security. Yang keempat, meningkatkan instabilitas dan sensitivitas ekonomi terhadap berbagai fenomena. Yang kelima, membuat mekanisme dan penyesuaian ekonomi menjadi tidak efektif. Yang keenam, dampak negatifnya mendorong kerusakan lingkungan di tingkat dunia. Slide selanjutnya yaitu hambatan dalam perdagangan internasional. Hambatan dalam perdagangan internasional terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dari dalam dan faktor eksternal dari luar. Faktor internal, yang pertama ada tarif. Tarif adalah pajak langsung atas barang-barang impor. Tarif biasanya diberlakukan oleh pemerintah untuk mengurangi barang impor masuk. Karena dengan naiknya biaya pajak dari barang impor tersebut, maka harga jual barang impor tersebut juga semakin naik. Sehingga permintaan dari barang tersebut akan semakin menurun. Hal tersebut menguntungkan produsen dalam negeri, sebab daya saing produk dalam negeri meningkat akibat barang impor sulit didapat. Sedangkan untuk pengekspor, kebijakan tarif jelas merugikan, karena produk mereka menjadi kurang kompetitif di negara tersebut. Yang kedua, ada kuota. Membatasi jumlah produk dari jenis tertentu yang dapat diimpor dengan mengurangi penawaran. Pada akhirnya akan menaikkan harga barang impor tersebut. Yang ketiga, pengekangan ekspor sukarela. Sebuah aturan yang mirip seperti kuota, namun aturan ini diberlakukan untuk pengekspor. Dalam pengekangan ekspor sukarela, para pengekspor harus menyetujui aturan untuk membatasi jumlah barang yang diekspor ke negara tujuan.
Yang keempat, ada subsidi. Pembayaran pemerintah untuk membantu bisnis domestik bersaing dengan perusahaan asing. Subsidi dilakukan dengan memberi bantuan kepada produsen lokal agar bisa bersaing dengan produk-produk asing yang masuk. Yang kelima, ada anti-dumping. Dumping adalah kegiatan di mana suatu negara menjual barang dengan harga yang sangat murah di negara lain. Meskipun murah, negara pengekspor tetap mendapatkan untung. Kebijakan anti-dumping adalah kebijakan yang melindungi industri dalam negeri. Kebijakan tersebut dilakukan dengan meningkatkan tarif, memberlakukan kuota perdagangan, dan peraturan lainnya untuk membuat harga dari produk impor tersebut menjadi mahal. Yang keenam, embargo. Embargo atau sanksi ekonomi adalah sebuah kebijakan yang mengatur pelarangan atau penghentian aktivitas perdagangan antar dua atau lebih negara. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, kebijakan regional dan kebijakan free trade agreement. Yang kedua, ada perbedaan nilai mata uang. Dalam perdagangan internasional, biasanya sistem pembayaran dilakukan menggunakan mata uang negara pengekspor. Jika mata uang negara pengekspor lebih tinggi, maka negara pengimpor akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Maka dari itu, banyak perdagangan internasional menetapkan penggunaan mata uang internasional. Yang ketiga, perbedaan bahasa atau sosial budaya. Dalam perdagangan ini, biasanya sistem pembayaran dilakukan menggunakan mata uang negara pengekspor. Jika mata uang negara pengekspor lebih tinggi, maka negara pengimpor akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Maka dari itu, banyak perdagangan internasional menetapkan penggunaan mata uang internasional. Yang keempat, perbedaan politik dan hukum atau perundang-undangan. Hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara lain juga akan mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis dari kedua negara tersebut. Sekian penjelasan materi global bisnis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.